Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo adik-adik di mana saja berada, tak terasa hari ini kita akan mendengarkan presentasi kelompok 3 tentang analisis puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar. Nah, adik-adik penasaran kan siapa yang akan mempresentasikan pada kelompok ini? Ikuti terus pada presentasi video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumalia Lantemona dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan Bunaken. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara yang dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah tulisan atau dasar bagi penyair untuk mengembangkan puisi, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa membaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung kesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut dalam penggambarannya. Puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya perahu dengan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya kata-kata puisi padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami daripada frasenya dapat diketahui bahwa aku sedang mendapati jalan untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Si aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan parafrasenya diceritakan seorang laki-laki yang sedang menuju ke arah kekasihnya, gadis yang dicintainya, dan jauh di pulau. Jauh di sana bisa dimaknai dengan jarak yang sangat jauh, bisa jarak harta atau status, sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan pergi cintaku jauh di pulau karena penggunaan majas yang baik menggunakan aliran serasi dan asonansi, juga menggunakan rima masing-masing bait. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Manoso, kelas 12 TKJ. Materi menganalisis suasana, tema dan makna puisi, pengertian puisi, dan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilagunakan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi, suasana, atau dengan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung
pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Keindahan puisi cintaku jauh di pulau karena penggunaan majas yang baik menggunakan aliberasi dan asonansi, juga menggunakan rima di masing-masing baitnya. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang berpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya. Dengan membuat parafrase, kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami. Dari parafrasenya dapat diketahui bahwa aku sedang menepati jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak tertentu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Si aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun tertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang sedang menunggu. Dari perjalanan parafrase diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Shalomita Mandak, kelas 12 akomodasi perhotelan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis susunan tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. 1. Susunan dalam puisi adalah keadaan siswa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya, gembira, sedih, haru, bimbang, pasrah, semangat, kusyuk, bahagia, tenang, sepi. 2. Tema adalah gagasan pokok penyair. Lewat puisi, gagasan pokok ini lah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. 3. Makna puisi pada dasarnya merupakan tahap lanjutan dari kegiatan menganalisis bangunan struktur puisi. Makna puisi juga dapat dilaksanakan secara terpisah dan hanya pada pengidentifikasikan serta pembagiannya lebih mudah. 4. Musikalisasi puisi adalah puisi yang dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan
dan musik. Sekian dan terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Joshua Sampel dari kelas 12 TKJ. Saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Puisi adalah sebuah hasil karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan perasaan dan pemikiran dari seorang penyair. Puisi dibuat atas dasar ungkapan perasaan penyair dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung makna, irama, rima, matra, dan bait. Menurut Thomas Charlie, puisi adalah ungkapan pikiran yang bersifat musikal. Dan menurut Herman Waluyo, puisi adalah karya sastra tertulis yang pertama ditulis manusia. Pengertian musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi yang dinyanyikan sehingga seorang yang kurang paham menjadi paham dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Atau suatu kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Tema merupakan gagasan pokok yang dituliskan penyair ke dalam puisinya. Sedangkan suasana dalam puisi ialah keadaan jiwa pembaca setelah ia selesai membaca puisi tersebut. Dan makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung dalam suatu puisi yang mengandung pesan tertentu. Puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar bertema menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Makna dari puisi Aku adalah semangat yang tak pernah padam, sebagaimana dinyatakan melalui kalimat "Aku mau hidup 1000 tahun lagi", dan keberanian dalam berjuang meskipun banyak risiko yang akan dihadapi, dan juga wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakininya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Brahima dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan Bunaken. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi, kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama atau diiringinya musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah tulisan atau dasar bagi penyair untuk mengembangkan puisi, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa membaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung kesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cinta. Cintanya perahu dengan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat para prasenya dengan membuat pra-prase kata-kata puisi yang padat dan singkat. Bisa lebih mudah dipahami
para prasenya dapat diketahui bahwa aku sedang menatapati jalan untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Si aku menaiki perahu keadaannya laut yang tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat dalam bertemu dengan pacarnya yang menunggu dalam perjalanan. Para presenya diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintai ada jauh di pulau. Jauh di sana bisa dimaknai dengan jarak yang sangat jauh, bisa jarak harta atau jarak status, sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas dan baik menggunakan aliran serasi dan anasonansi, juga menggunakan rima masing-masing bait. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Jona Raintung dari kelas 12 akomodasi perhotelan. Pada saat ini saya akan menjelaskan manfaat tentang menganalisis suasana tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap dari penyair. Contohnya bergembira, ungkapan cinta, haru, sedih, bimbang, tenang, semangat, dan khusyuk. Tema adalah ide atau gagasan pokok sebagai sebuah karya. Gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa sang penyair. Pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karyanya. Kemudian gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. Makna puisi adalah isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dari pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda, manakah penafsirannya tidak mungkin akan bertolak belakang. Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi yang dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu dari puisi tersebut dengan kolaborasi antara sastra dan musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fajril Inaku. Saya akan menganalisis suasana tema
dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi ketika mendengarkan lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik, sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut saja, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Menentukan tema puisi, semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya, sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi, diidentifikasi yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca, akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Penjelasan intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat ikatannya dengan pengalaman imajinatif dan perasaan penulis, kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan mereka. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasikan komponen penting puisi. Memahami materi ini sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jessica Ponto dari kelas akomodasi perhotelan Bunaken. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama, suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Contohnya, gembira, ungkapan cinta, ungkapan haru, sedih, bahagia, bimbang, tenang, sepi, dan lain-lain. Yang kedua, tema adalah ide atau gagasan pokok sebagai dasar penulisan setelah sebuah karya. Gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa penyair. Pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karyanya. Kemudian
gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. Yang ketiga, makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda maknanya. Penafsirannya tidak mungkin akan berbalik belakang. Yang keempat atau yang terakhir, musikalisasi puisi adalah bentuk operasional puisi. Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi puisi, ungkapan musikan, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan. Puisi dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Sekian. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Mahmud. Saya dari kelas 12 Teknik Audio Video. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi, ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut saja, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair, sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Menentukan tema puisi. Semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya, tema cinta, pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya, dan seterusnya. Menentukan makna puisi, makna atau juga biasa dikenal dengan amanat, merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca, akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Penjelasan intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya
dengan pengalaman, imajinasi, dan perasaan penulis. Kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi. Memahami materi ini sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Demikian dari presentasi teman-teman kalian, luar biasa semangat teman-teman kalian. Begitupun sebaliknya dengan kalian yang belum mempresentasikan untuk memiliki keberanian untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan selama belajar dari rumah. Doa share, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan salam semangat dan salam sukses selalu.